Kisah nyata horor pesugihan pedagang kuliner sederhana cepat kaya cepat mati. Di sebuah desa kecil di Garut, terletak di antara pegunungan hijau dan ladang yang subur, hiduplah seorang pedagang kuliner bernama Kang Dayat. Usianya tidak bisa dipastikan, tetapi dari kerutan di wajahnya dan tatapan matanya yang lelah, terlihat bahwa ia sudah melalui banyak liku kehidupan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyusun dagangan berupa nasi goreng, ayam goreng, dan aneka camilan yang selalu menjadi favorit warga sekitar. Ia bekerja keras di warung kecilnya yang terletak di pinggir jalan, di mana lalu lalang orang sangat ramai. Kang Dayat memiliki penampilan yang sederhana. Ia selalu mengenakan kaos lusuh dan celana pendek, dengan topi caping yang sering melindungi wajahnya dari terik matahari. Badannya yang kurus menunjukkan betapa kerasnya dia bekerja, tetapi senyumnya yang ramah selalu mampu menarik pelanggan datang kembali. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Keluarganya bukanlah orang kaya, dan setiap rupiah yang dihasilkan dari dagangannya sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun dagangannya cukup laris, Kang Dayat tidak pernah merasa puas. Ia sering melihat teman-teman sebayanya yang berhasil mendapatkan kekayaan secara instan, dan itu memicu rasa ingin tahunya. Suatu hari, saat sedang menyiapkan dagangan, ia mendengar percakapan dua orang pelanggan yang membicarakan tentang pesugihan, sebuah praktik yang dianggap sebagai jalan pintas untuk kekayaan. Cerita-cerita ini selalu disertai dengan keanehan dan misteri, membuat Kang Dayat semakin terpesona. Namun, masa lalu yang kelam selalu menghantui pikirannya. Dia teringat saat masih kecil, ketika satu persatu temannya yang tiba-tiba kaya mendadak mengalami kemalangan. Beberapa di antara mereka ditemukan meninggal dalam keadaan yang tak wajar. Kejadian-kejadian tersebut terus membayanginya, menciptakan ketakutan yang mendalam akan konsekuensi dari kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak biasa. Di tengah kesibukannya, Kang Dayat seringkali menjenguk ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ibunya selalu mengingatkan agar ia tidak terjebak dalam jalan yang keliru. "Nak, jangan sekali-kali mencari jalan pintas untuk kaya. Tuhan sudah menyiapkan rezeki masing-masing," begitu katanya. Namun, setiap kali melihat ibunya yang semakin menua dan menderita, hati Kang Dayat bergetar. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya, dan keinginan itu semakin menguatkan tekadnya untuk mencari cara agar bisa cepat kaya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar cerah, Kang Dayat pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan dagangan. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat sosok seorang dukun tua berdiri di pinggir jalan. Dukun itu tampak misterius dengan jubah hitam dan mata yang tajam, seolah bisa menembus jiwanya. Tanpa disadari, Kang Dayat tertarik untuk mendekat. Dukun itu mengisyaratkan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang kekuatan gaib yang bisa memberikan kekayaan, tetapi dengan syarat yang berat. Kata-kata dukun itu mengusik pikirannya. "Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan, anak muda. Jika kau berani, aku bisa membantumu," ucap dukun tersebut dengan suara serak. Kang Dayat merasa jantungnya berdegup kencang. Rasa ingin tahunya semakin membara, dan dia pun terseret ke dalam dunia gelap yang tidak dia pahami sepenuhnya. Di malam yang sunyi, saat Kang Dayat kembali ke rumah, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah ia benar-benar siap untuk mengorbankan sesuatu demi kekayaan? Apakah semua ini hanya ilusi? Namun, saat ia memandang ibunya yang terbaring lemah di ranjang, semua keraguan itu seolah sirna. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik mengalahkan segala rasa takut yang ada dalam dirinya. Dengan keputusan yang bulat, Kang Dayat memasuki jalan yang berbahaya, tak menyadari betapa dalamnya ia akan terjebak dalam jaringan pesugihan yang penuh dengan rahasia dan konsekuensi yang mengerikan. Ini mengisahkan tentang seorang pria biasa yang, karena dorongan cinta dan rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, berani mengambil langkah yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah pertemuannya dengan dukun tua, Kang Dayat tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang sempitnya, dikelilingi oleh suara gemerisik angin yang masuk melalui celah-celah dinding rumahnya. Dalam kegelapan, pikirannya berputar-putar,
berusaha mencerna kata-kata dukun yang terus terngiang di telinganya. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Kalimat itu terus berputar dalam benaknya seperti mantra yang menuntunnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di pagi harinya, Kang Dayat bangun dengan semangat baru. Ia merasa seolah ada energi yang mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan. Dengan hati berdebar, ia menuju pasar, berharap bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang praktik tersebut. Saat melintasi kerumunan orang, ia mendengar berbagai percakapan. Beberapa orang berbicara tentang keberhasilan dan kekayaan yang mereka capai, tetapi ada juga yang memperingatkan tentang bahaya dan konsekuensi dari mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Kang Dayat merasa terdesak. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk mendapatkan kekayaan, tetapi di sisi lain, suara hati dan pengalaman masa lalunya terus mengingatkan akan risiko yang mungkin dihadapi. Dia memutuskan untuk mencari teman dekatnya, Rudy, yang dikenal sebagai orang yang sering terlibat dalam hal-hal mistis. Mungkin Rudy bisa memberinya perspektif yang lebih baik. Setelah bekerja seharian, Kang Dayat menemui Rudy di sebuah warung kopi yang ramai. Rudy, dengan penampilan yang lebih modis dan percaya diri, segera menyadari kegelisahan Kang Dayat. "Ada apa, Dayat? Kau tampak tidak seperti biasanya," tanya Rudy sambil mengaduk kopi. Kang Dayat bercerita tentang pertemuannya dengan dukun dan keinginan untuk melakukan pesugihan. Rudy mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum sinis. "Kau tahu, banyak yang sudah mencoba, tapi tidak semua berhasil. Ada harga yang harus dibayar," katanya, menekankan setiap kata. Namun, saat melihat tatapan penuh harap di wajah Kang Dayat, Rudy melanjutkan, "Jika kau benar-benar mau, aku bisa membantumu mencari cara." Perkataan Rudy membuat semangat Kang Dayat kembali membara. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk melakukan ritual pesugihan. Rudy menjelaskan bahwa mereka membutuhkan benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan. "Kau harus mencari benda bertuah," katanya. "Entah itu batu, tanaman langka, atau bahkan sesuatu yang dianggap suci." Kang Dayat merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa mencari benda-benda tersebut bukanlah hal yang mudah. Rudy menyarankan agar mereka pergi ke tempat-tempat angker yang sering dianggap sebagai lokasi berkumpulnya energi gaib. "Di sana, kita bisa mendapatkan apa yang kita cari," Rudy meyakinkan. Setelah beberapa malam perencanaan dan diskusi, Kang Dayat akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Malam itu, mereka berdua pergi ke sebuah hutan kecil yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya makhluk gaib. Dengan membawa peralatan sederhana, sebuah lilin, bunga, dan air suci, mereka memulai ritual pertama mereka. Di tengah hutan, suara-suara malam yang menyeramkan mengelilingi mereka. Suara angin berdesir, dan kadang-kadang terdengar gemerisik daun, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dalam suasana mencekam itu, Rudy mulai membacakan mantra yang diajarkan oleh dukun. Kang Dayat merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Ketika Rudy meletakkan lilin di tanah dan mulai melakukan ritual, perasaan takut bercampur rasa ingin tahu membuatnya resah. Saat Rudy selesai berdoa, mereka menunggu dengan harapan. Namun, beberapa menit berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran apapun. Kang Dayat merasa kecewa, tetapi Rudy meyakinkannya untuk bersabar. "Kekuatan gaib tidak akan langsung muncul. Kita harus percaya dan terus berusaha," katanya. Namun, malam itu bukanlah malam yang baik. Saat mereka beranjak pulang, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah hutan. Kang Dayat dan Rudy langsung tertegun. Rasa takut menyelimuti mereka, dan insting untuk melarikan diri menguasai diri Kang Dayat. "Kita harus pergi dari sini," teriaknya sambil menarik Rudy. Di tengah ketidakpastian, Kang Dayat mulai merasakan beban moral yang semakin berat. Apakah dia sudah berbuat benar? Apakah semua ini sepadan dengan risiko yang harus dihadapi? Namun, keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat masih menggerogoti pikirannya. Dia terjebak antara rasa takut dan harapan, dan langkahnya menuju pesugihan semakin dekat. Kembali ke rumah, Kang Dayat merasakan gelombang ketegangan dalam dirinya. Ia merenung,
mengingat semua yang telah terjadi. Suara jeritan di malam itu terus membangkitkan rasa takut yang mendalam. Apakah dia benar-benar siap untuk memasuki dunia penuh misteri dan bahaya ini? Momen itu menjadi titik awal yang menentukan, membawanya lebih dalam ke dalam konflik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam yang mencekam di hutan, Kang Dayat tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang menghinggapi pikirannya. Ia merasa seolah ada bayangan yang terus mengikutinya, mengingatkan akan keputusan yang akan mengubah hidupnya. Setiap kali ia membuka warungnya di pagi hari, aroma nasi goreng yang menguap tampak tidak seharum biasanya. Pelanggan yang datang pun tidak mampu membawa kebahagiaan yang ia harapkan. Dalam hati, Kang Dayat berjanji untuk melanjutkan pencariannya. Hari-hari berlalu, dan Kang Dayat semakin terlibat dalam ritual-ritual pesugihan. Ia dan Rudi mulai menjelajahi berbagai tempat angker di sekitar Garut, mencari benda-benda bertuah yang konon memiliki kekuatan gaib. Mereka mendaki bukit-bukit, menjelajahi gua-gua, bahkan masuk ke dalam hutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Setiap malam, mereka melakukan ritual dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk dari makhluk gaib. Suatu malam, mereka pergi ke sebuah sumber air yang dipercaya masyarakat setempat memiliki kekuatan magis. Di sana, mereka membawa sesaji berupa buah-buahan dan bunga segar. Kang Dayat menyalakan lilin dan mulai membaca mantra yang diajarkan Rudi. Namun, kembali mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Rasa frustasi mulai menggerogoti Kang Dayat. "Apakah kau yakin ini semua akan berhasil?" tanya Kang Dayat. Suaranya bergetar. Rudi menjawab dengan percaya diri, "Kau harus percaya, Dayat. Setiap usaha membutuhkan waktu. Kita hanya perlu bersabar." Namun, ketidakpastian semakin menghantuinya. Kang Dayat mulai mempertanyakan pilihannya. Ia teringat akan ibunya yang sakit dan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Dalam benaknya, kekayaan yang cepat adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan impian itu. Rasa putus asa dan harapan bercampur menjadi satu, menciptakan konflik batin yang semakin dalam. Suatu malam, saat mereka melakukan ritual di tepi danau yang dikelilingi hutan, sesuatu yang aneh terjadi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, seolah ada sesuatu yang mengganggu alam. Lilin yang mereka nyalakan padam seketika, dan suasana menjadi gelap gulita. Kang Dayat merasakan ketegangan di udara. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok bayangan yang tidak jelas. "Siapa yang mengganggu tempat ini?" Suara berat itu menggema, membuat bulu kuduk Kang Dayat berdiri. Rudi tampak tertegun, dan Kang Dayat merasa ketakutan melanda dirinya. "Kami hanya ingin mencari petunjuk," Kang Dayat menjawab, suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu mendekat, dan Kang Dayat bisa melihat wajahnya yang samar. Ia adalah makhluk gaib yang terlihat menakutkan, dengan mata yang bersinar tajam. "Kekayaan datang dengan harga. Apakah kau siap membayarnya?" tanya makhluk itu. Kang Dayat merasa tertegun, tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatinya, rasa takut dan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan saling beradu. Makhluk itu melanjutkan, "Setiap pengorbanan ada konsekuensinya. Jika kau ingin, datanglah lagi saat bulan purnama. Aku akan memberimu benda bertuah." Dengan pernyataan itu, sosok tersebut menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Kang Dayat dan Rudi dalam keadaan bingung dan ketakutan. Setelah kejadian itu, Kang Dayat merasa terjebak dalam labirin ketidakpastian. Ia tidak bisa tidur, terus memikirkan makhluk gaib dan tawarannya. Apakah ia benar-benar siap untuk membayar harga yang diminta? Namun, keinginan untuk mendapatkan kekayaan semakin kuat. Rudi, yang tampak lebih bersemangat setelah pertemuan itu, mulai merencanakan langkah selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan saat bulan purnama semakin dekat, Kang Dayat semakin tertekan. Ia mendengar desas-desus di desanya tentang orang-orang yang melakukan pesugihan dan mengalami nasib buruk. Teman-temannya mulai menjauh, dan keluarganya merasakan perubahan dalam dirinya. Ibunya yang sudah tua dan sakit mulai mengkhawatirkan tingkah laku Kang Dayat. "Nak,
Ada yang tidak beres denganmu. Apa yang kau lakukan? Tanyanya, penuh kekhawatiran. Kang Dayat merasa terjebak. Ia ingin menjelaskan, tetapi ia takut ibunya akan merasa kecewa dan khawatir. Ia berusaha menjaga jarak, berpikir bahwa semua ini akan terbayar dengan kekayaan yang akan datang. Namun, saat melihat ibunya yang semakin lemah, rasa penyesalan mulai menyelinap masuk ke dalam hati. Malam bulan purnama tiba. Dengan perasaan campur aduk, Kang Dayat dan Rudi kembali ke tempat di mana mereka bertemu dengan makhluk gaib. Suasana malam itu terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Mereka membawa sesaji yang lebih banyak, daging, buah-buahan, dan bunga, sebagai pengorbanan yang diharapkan dapat menarik perhatian makhluk tersebut. Saat mereka melakukan ritual, Kang Dayat merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia berdoa dengan penuh harapan, tetapi di dalam hatinya, rasa takut akan konsekuensi terus mengganggu. Saat Rudi mulai membacakan mantra, tiba-tiba angin bertiup kencang lagi, dan sosok bayangan itu muncul kembali, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Apakah kau sudah siap?" tanya makhluk itu. Dengan suara bergetar, Kang Dayat menjawab, "Ya, saya siap." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi rasa putus asa dan keinginan untuk memberikan kebahagiaan pada ibunya memaksanya untuk melangkah ke dalam kegelapan. Sosok itu tersenyum sinis, dan Kang Dayat merasakan hawa dingin yang menggigit. "Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi ingat, setiap kekayaan ada harganya." Dengan kata-kata itu, makhluk itu mengulurkan tangan, menawarkan sebuah benda yang bersinar di kegelapan malam. Saat Kang Dayat menerima benda itu, sebuah batu kecil yang berkilau, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Apakah ini adalah awal dari kekayaan yang selama ini ia impikan? Atau justru awal dari perjalanan kelam yang akan mengubah hidupnya selamanya? Dengan penuh harapan dan ketegangan, Kang Dayat dan Rudi pulang, tidak menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam yang menegangkan itu masih membekas di ingatan Kang Dayat. Setelah menerima batu bertuah dari makhluk gaib, ia pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam dada, ada api harapan berkobar, tetapi di sisi lain, rasa takut akan konsekuensi dari perbuatannya terus menghantuinya. Batu itu berkilau di bawah sinar bulan, seolah menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Sejak malam itu, kehidupan Kang Dayat berubah drastis. Dalam beberapa hari, dagangannya mendadak laris manis. Pelanggan datang silih berganti, dan penghasilan yang didapatnya berlipat ganda. Ia bisa membeli bahan-bahan berkualitas lebih baik dan membuka warung baru yang lebih besar. Keluarganya pun mulai merasakan dampak positif dari keberhasilannya. Ibunya yang sebelumnya lemah kini tampak lebih ceria, dan Kang Dayat merasa seperti pahlawan yang akhirnya bisa menyelamatkan keluarganya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Setiap malam, Kang Dayat tidak bisa tidur nyenyak. Ia terbangun dengan mimpi buruk, melihat wajah-wajah teman dan orang-orang terdekatnya yang terperosok dalam kegelapan. Suara jeritan dan tangisan seolah terngiang di telinganya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi keinginan untuk mempertahankan kekayaan mengalahkan semua rasa takutnya. Beberapa minggu kemudian, saat Kang Dayat merayakan keberhasilan baru di warungnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Teman-teman dekatnya yang dulunya selalu mendukungnya mulai mengalami nasib sial. Rudi, yang selalu bersamanya dalam ritual pesugihan, tiba-tiba jatuh sakit. Keluarganya melaporkan bahwa Rudi terkulai lemas, tak bisa bangun dari tempat tidur. Kang Dayat merasakan kepanikan menyelimuti hatinya. Ia merasa bertanggung jawab atas keadaan ini. Suatu malam, Kang Dayat memutuskan untuk mengunjungi Rudi. Saat sampai di rumahnya, ia menemukan Rudi terbaring lemah, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Dayat," suara Rudi bergetar. "Kau harus berhenti. Ini semua salah. Kita telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya kita sentuh." Kata-kata itu menyentak Kang Dayat, membuatnya merasakan getaran ketakutan yang lebih dalam. "Tapi aku sudah mendapatkan semuanya, Rudi. Aku tidak bisa kembali sekarang," jawab Kang Dayat, suaranya penuh keputusasaan.
Kang Dayat pulang dengan pikiran yang kacau. Ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap kali ia melihat batu bertuah itu, rasa bersalah dan ketakutan semakin menggerogoti hatinya. Dalam keputusasaannya, ia kembali mencari dukun tua yang pertama kali ia temui. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban dan mungkin cara untuk mengakhiri kutukan ini. Ketika Kang Dayat menemui dukun, suasana semakin mencekam. Dukun itu melihat langsung ke dalam mata Kang Dayat, seolah bisa membaca segala rasa bersalah yang tersimpan di dalamnya. Kau datang untuk mencari jalan keluar, tetapi tidak ada jalan keluar tanpa membayar harga yang telah kau sepakati, katanya dengan suara serak. Kang Dayat merasa tertegun. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus aku bayar? Rudy sudah menderita, dan aku tidak ingin ada yang lebih buruk terjadi. Teriaknya, air mata mulai mengalir di pipinya. Dukun itu menjawab, pengorbanan yang kamu lakukan telah menarik perhatian makhluk gaib. Kekayaan yang kau nikmati adalah hasil dari kesedihan dan penderitaan. Jika kau ingin menyelamatkan temanmu dan keluargamu, kau harus membayar harga yang lebih tinggi. Kang Dayat merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan lebih banyak orang yang dicintainya. Dengan penuh penyesalan, ia menyadari bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusasaannya untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara putus asa. Dukun itu mengisyaratkan agar Kang Dayat melakukan ritual terakhir, sebuah pengorbanan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kang Dayat merasa hatinya hancur. Apa yang harus dia korbankan? Ia tidak bisa membayangkan harus kehilangan sesuatu yang berharga. Namun, keputusasaannya untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya memaksanya untuk mempertimbangkan pilihan ini. Malam itu, Kang Dayat kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan makhluk gaib. Di tangan, ia memegang batu bertuah yang kini terasa lebih berat, seolah menanggung seluruh beban kesalahan yang ia buat. Dalam ritual tersebut, ia berdoa dengan segenap hati, merasakan ketakutan dan harapan berbaur menjadi satu. Saat ia selesai berdoa, sosok makhluk gaib muncul kembali. Kau kembali. Apakah kau sudah siap membayar harga yang lebih tinggi? Tanya makhluk itu dengan suara yang menggetarkan. Kang Dayat mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Makhluk itu kemudian meminta sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa digantikan, dan Kang Dayat menyadari bahwa itu adalah nyawa orang yang dicintainya. Dalam momen itu, Kang Dayat merasa hancur. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan ibunya, orang yang selama ini dia perjuangkan. Dengan air mata mengalir, Kang Dayat mengerti bahwa semua ini adalah hasil dari keputusasaannya. Ia berdoa dan memohon agar makhluk itu mengubah keputusannya. Jangan ambil ibuku, aku bersedia melakukan apapun. Teriaknya, tetapi makhluk itu hanya tersenyum sinis. Akhirnya, Kang Dayat menyadari kebenaran yang mengejutkan. Ia mengabaikan semua peringatan dan terjebak dalam keinginan untuk kaya. Keluarga dan teman-temannya menjadi tumbal dari ambisinya. Dalam keputusasaannya, Kang Dayat merasa seolah semua harapan dan mimpi yang dia bangun hancur berkeping-keping. Kembali ke rumah, ia menemukan ibunya telah terbaring lemah, tidak sadarkan diri. Rasa penyesalan menyelimutinya. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya telah membawa bencana pada orang-orang terdekatnya. Dengan hati yang penuh kesedihan, Kang Dayat berdoa untuk pengampunan dan berharap bisa memperbaiki semua yang telah terjadi. Namun, saat ia mengingat momen-momen indah bersama ibunya, ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Semua yang dia impikan kini terasa kosong, dan kekayaan yang diperolehnya hanya membawanya pada kesedihan dan kehilangan. Cerita ini berakhir dengan Kang Dayat merasakan betapa pahitnya harga dari keserakahan dan keinginan untuk cepat kaya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang dicari dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa penyesalan dan kehampaan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani melangkah ke jalan yang gelap. Dalam pencarian kekayaan, ada harga yang harus dibayar, dan terkadang,
harga tersebut jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita bayangkan.